Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Lailu Naza dengan NIM 250430114. Saya berasal dari Prodi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Dari Kepuasan ke Keuntungan, Analisis Pilihan Rumah Tangga, Utilitas dan Surplus Konsumen. Materi ini disusun dalam konteks mata kuliah pengantar ekonomi mikro dan berfokus pada bagaimana rumah tangga sebagai konsumen mengambil keputusan di tengah keterbatasan sumber daya. Rumah tangga di sini tidak hanya dipahami sebagai keluarga, tetapi sebagai unit pengambil keputusan ekonomi yang rasional. Adapun saya memilih judul ini dikarenakan dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai konsumen seringkali hanya memikirkan apakah suatu barang atau jasa membuat kita puas atau tidak. Padahal dalam kajian ekonomi mikro, kepuasan tersebut dapat kita analisis lebih baik, bahkan diukur dampaknya terhadap kesejahteraan ekonomi konsumen. Dari sinilah muncul hubungan antara kepuasan yang dirasakan dengan keuntungan ekonomi yang diperoleh yang dikenal sebagai surplus konsumen. Dari materi ini berangkat dari kenyataan bahwa rumah tangga selalu dihadapkan pada kondisi keterbatasan sumber daya, terutama pendapatan. Sementara itu, kebutuhan dan keinginan manusia bersifat tidak terbatas. Kondisi ini memaksa rumah tangga untuk melakukan pilihan, menentukan prioritas, dan mengorbankan alternatif lain. Proses pengambilan keputusan inilah yang menjadi fokus utama dalam ekonomi mikro, khususnya dalam teori perilaku konsumen. Melalui materi ini, kita tidak hanya membahas apa yang dikonsumsi oleh rumah tangga, tetapi mengapa pilihan tersebut diambil, bagaimana konsumen menilai kepuasan dari barang yang dikonsumsi, serta bagaimana keputusan konsumsi tersebut dapat mencerminkan tingkat kesejahteraan. Dengan kata lain, materi ini mencoba menjelaskan perilaku konsumsi rumah tangga secara lebih rasional, sistematis, dan kritis. Adapun tujuan dari pembahasan ini adalah yang pertama, untuk memahami bagaimana rumah tangga sebagai konsumen mengambil keputusan konsumsi di tengah keterbatasan pendapatan. Yang kedua, untuk menjelaskan peran konsep utilitas dalam menentukan pilihan konsumsi. Yang ketiga, untuk menganalisis bagaimana dari kepuasan konsumsi tersebut dapat muncul surplus konsumen sebagai bentuk keuntungan ekonomi. Dan yang terakhir, untuk melihat bagaimana keputusan konsumsi rumah tangga serta kebijakan pemerintah dapat berdampak pada kesejahteraan individu maupun masyarakat secara luas. Nah, untuk memahami materi ini, kita perlu memulainya dari pengalaman sehari-hari. Pernahkah kita merasa harus memilih satu kebutuhan dan mengorbankan kebutuhan lainnya? Tentu saja pernah. Misalnya ketika pendapatan terbatas, kita harus memilih antara membeli buku atau menabung, antara hiburan atau kebutuhan pokok. Situasi ini menunjukkan bahwa kita hidup dalam kondisi kelangkaan. Dan disinilah ilmu ekonomi bekerja, yaitu mempelajari bagaimana manusia membuat pilihan ketika sumber daya terbatas. Dan tentunya pilihan-pilihan tersebut tidak muncul begitu saja. Pilihan konsumsi dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti tingkat pendapatan, harga barang dan jasa, selera atau preferensi, serta faktor psikologis dan sosial. Dua orang dengan pendapatan yang sama belum tentu memiliki pola konsumsi yang sama, karena perbedaan selera, lingkungan, dan nilai yang dianut. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku konsumsi tidak hanya bersifat matematis, tetapi juga bersifat sosial dan subjektif. Nah, dari sinilah kita masuk pada konsep pilihan rumah tangga. Pilihan rumah tangga merupakan keputusan konsumen dalam menentukan barang dan jasa yang akan dikonsumsi. Tujuan utama keputusan ini bukan hanya sekedar membeli barang sebanyak-banyaknya, namun memaksimalkan kepuasan atau utilitas. Artinya, konsumen berusaha memperoleh kepuasan tertinggi sesuai dengan preferensi dan keterbatasan yang dimilikinya. Namun, dalam proses pengambilan keputusan tersebut, konsumen selalu dihadapkan pada masalah kendala anggaran. Kendala anggaran menunjukkan batas kemampuan konsumen dalam membelanjakan pendapatannya. Konsumen tidak dapat membeli semua barang yang dia inginkan, melainkan hanya kombinasi barang yang sesuai dengan pendapatan dan harga yang berlaku.
Kondisi inilah yang memaksa konsumen untuk berpikir secara rasional, menentukan prioritas, dan memilih kombinasi konsumsi yang paling optimal. Untuk memahami bagaimana konsumen menilai pilihannya, kita perlu memahami konsep utilitas. Utilitas adalah tingkat kepuasan yang diperoleh konsumen dari mengkonsumsi barang atau jasa. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Bentham dan Mill dalam konteks moralitas, lalu dikembangkan oleh Alfred Marshall dalam analisis ekonomi. Dalam konteks rumah tangga, utilitas menjadi dasar utama dalam menentukan pilihan konsumsi, karena setiap keputusan selalu didasarkan pada seberapa besar kepuasan yang diharapkan. Dalam teori ekonomi, utilitas dapat dijelaskan melalui dua pendekatan, yaitu utilitas kardinal dan utilitas ordinal. Pendekatan utilitas kardinal mengasumsikan bahwa kepuasan dapat diukur secara kuantitatif, misalnya dalam satuan utilitas. Pendekatan ini memudahkan analisis, namun memiliki kelemahan karena kepuasan bersifat subjektif dan sulit diukur dengan pasti. Contohnya saja, 10 utilitas untuk barang A dan 5 utilitas untuk barang B. Nah, dari sini dapat kita lihat kepuasan yang tertinggi diperoleh untuk barang A. Pendekatan ini digunakan oleh ekonom klasik seperti Gibbons dan Marshall yang menganggap bahwa kepuasan dapat diukur secara langsung. Berlanjut dengan konsep pendekatan utilitas ordinal. Dalam pendekatan ini, konsumen tidak perlu mengukur kepuasan dengan angka, tetapi cukup mengurutkan sesuai dengan selera atau preferensi. Konsumen dapat mengatakan bahwa suatu kombinasi barang A lebih baik atau lebih disukai daripada kombinasi barang B, tanpa harus menyebutkan seberapa besar perbedaannya. Pendekatan ini dianggap lebih realistis dan menjadi dasar teori konsumsi modern. Pendekatan ini awalnya dikembangkan oleh Hicks dan Allen dan menjadi dasar dari teori kurva indiferensi modern. Pendekatan utilitas ordinal kemudian divisualisasikan melalui kurva indiferensi. Kurva indiferensi menggambarkan berbagai kombinasi dua barang yang memberikan tingkat kepuasan yang sama. Setiap titik pada kurva menunjukkan bahwa konsumen merasa sama puasnya meskipun komposisi barangnya berbeda. Adapun ciri-ciri yang dapat kita lihat pada tabel. Yang pertama, kemiringan negatif, yang artinya pengurangan konsumsi barang lainnya untuk meningkatkan konsumsi satu barang, agar memiliki tingkat kepuasan yang sama. Yang kedua, cembung terhadap titik asal, yang artinya menunjukkan penurunan tingkat substitusi marginal. Lalu yang ketiga, tidak berpotongan. Dua kurva indiferen yang berbeda tidak akan pernah berpotongan, karena setiap kurva memiliki tingkat kepuasan yang berbeda, dan tingkat kepuasan harus konsisten. Dan yang terakhir, tidak menyentuh sumbu. Kurva akan menyentuh sumbu jika konsumen hanya mengonsumsi satu jenis barang. Namun, dalam kasus kombinasi dua barang, kurva tidak akan pernah menyentuh sumbu. Dengan menggabungkan kurva indiferensi dan kendala anggaran, kita dapat menjelaskan bagaimana konsumen mencapai titik konsumsi yang paling optimal. Lalu, keseluruhan proses ini didasarkan pada asumsi rasionalitas konsumsi. Rasionalitas konsumsi adalah perilaku konsumen dalam memilih dan menggunakan barang atau jasa secara logis untuk memaksimalkan kepuasan atau utilitas dengan keterbatasan sumber daya, terutama pendapatan. Rasionalitas konsumsi berarti bahwa konsumen bertindak secara logis untuk memaksimalkan kepuasan dengan semua keterbatasan sumber daya. Konsumen rasional akan mempertimbangkan biaya dan manfaat, mengalokasikan pendapatan secara efisien, berusaha menghindari pemborosan. Adapun tujuan dari rasionalitas konsumsi yaitu untuk memaksimalkan utilitas atau kepuasan, lalu mengoptimalkan penggunaan pendapatan, menghindari pemborosan, dan mencapai keseimbangan antara kebutuhan dan keinginan. Bagaimana konsumen dapat dikatakan rasional? Konsumen dapat dikatakan rasional apabila memiliki tujuan yang jelas, yaitu memperoleh kepuasan yang maksimal,
mempertimbangkan biaya dan manfaat dari setiap pilihan, dan yang terakhir, menggunakan pendapatan secara efisien. Namun dalam praktiknya, tidak semua konsumen bersifat rasional. Keterbatasan informasi, pengaruh emosi, iklan, tekanan sosial, serta kebiasaan konsumsi seringkali menyebabkan keputusan yang tidak optimal. Hal ini menunjukkan bahwa teori rasional memiliki keterbatasan dan perlu dipahami secara kritis. Dari konsep utilitas dan rasionalitas konsumsi, kita sampai pada konsep surplus konsumen. Surplus konsumen adalah selisih antara kesediaan konsumen untuk membayar dengan harga yang benar-benar akan dibayar. Jika konsumen bersedia membayar lebih tinggi daripada harga pasar, maka ia memperoleh keuntungan yang berupa surplus konsumen. Dapat kita lihat rumus sederhana untuk menghitung surplus konsumen, yaitu kesediaan membayar dikurangi harga pasar. Surplus konsumen berkaitan erat dengan konsep kesediaan membayar, yaitu nilai maksimum yang bersedia dibayar konsumen untuk suatu barang. Sebagai contoh, jika konsumen bersedia membayar 25.000 untuk kopi, tetapi harga pasar hanya menunjukkan seharga 18.000, maka konsumen memperoleh surplus sebesar 7.000. Surplus inilah yang mencerminkan manfaat ekonomi bagi konsumen. Setelah memahami bahwa surplus konsumen merupakan selisih antara kesediaan membayar konsumen dengan harga yang akan benar-benar dibayar, maka penting untuk melihat faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi besar kecilnya surplus konsumen tersebut. Surplus konsumen tidak hanya bersifat tetap, melainkan sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, pasar, dan karakteristik konsumen itu sendiri. Dapat kita lihat, faktor pertama yang mempengaruhi surplus konsumen adalah tingkat pendapatan konsumen. Semakin tinggi pendapatan, umumnya semakin besar kemampuan konsumen untuk membayar suatu barang. Hal ini menyebabkan kesediaan membayar juga meningkat, sehingga potensi surplus konsumen menjadi lebih besar. Namun, peningkatan pendapatan tidak selalu meningkatkan surplus untuk semua jenis barang. Karena pada barang tertentu, konsumen justru lebih sensitif terhadap kualitas dibandingkan harga. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan berpengaruh, tetapi tidak berdiri sendiri. Lalu faktor yang kedua, preferensi dan selera. Surplus konsumen sangat bergantung pada seberapa besar nilai subjektif yang diberikan konsumen terhadap suatu barang. Dua konsumen yang membeli barang dengan harga yang sama bisa memperoleh surplus yang berbeda karena perbedaan selera. Barang yang sangat disukai akan memiliki kesediaan membayar yang lebih tinggi, sehingga ketika harga pasar relatif rendah, surplus konsumen menjadi lebih besar. Hal ini menegaskan bahwa surplus konsumen bukan hanya persoalan harga, tetapi juga tentang persepsi nilai atau preferensi maupun selera. Lalu faktor ketiga adalah harga barang. Harga merupakan faktor paling langsung yang mempengaruhi surplus konsumen. Semakin rendah harga pasar dibandingkan kesediaan membayar, semakin besar surplus yang diperoleh konsumen. Sebaliknya, kenaikan harga akan mengurangi surplus konsumen, bahkan dapat menghilangkannya jika harga mendekati atau melebihi kesediaan membayar. Oleh karena itu, perubahan harga memiliki dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan konsumen. Selanjutnya, faktor keempat adalah ketersediaan barang substitusi. Jika terdapat banyak barang substitusi yang mudah diakses, konsumen memiliki lebih banyak pilihan. Kondisi ini menunjukkan ketergantungan konsumen pada suatu barang tertentu, sehingga kesediaan membayar terhadap suatu produk menjadi lebih rendah. Akibatnya, surplus konsumen untuk satu barang bisa berkurang. Sebaliknya, jika substitusi terbatas, produsen memiliki kekuatan pasar yang lebih besar dan konsumen cenderung kehilangan surplus. Faktor yang kelima adalah kualitas dan inovasi produk. Peningkatan kualitas dan inovasi dapat meningkatkan nilai yang dirasakan konsumen tanpa harus menaikkan harga secara proporsional. Dalam kondisi seperti ini, kesediaan membayar meningkat lebih cepat dibandingkan dengan harga, sehingga surplus konsumen bertambah. Namun, jika inovasi disertai kenaikan harga yang terlalu tinggi, maka surplus konsumen justru bisa menurun.
Hal ini menunjukkan bahwa inovasi tidak selalu identik dengan peningkatan kesejahteraan konsumen. Faktor terakhir yang mempengaruhi surplus konsumen adalah struktur pasar. Dalam pasar persaingan sempurna, harga cenderung lebih rendah dan pilihan lebih banyak, sehingga surplus konsumen relatif lebih besar. Sebaliknya, dalam pasar monopoli atau pasar oligopoli, produsen memiliki kekuatan untuk menetapkan harga yang lebih tinggi yang dapat mengurangi surplus konsumen. Oleh karena itu, struktur pasar menjadi faktor penting dalam menentukan distribusi kesejahteraan antara produsen dan konsumen. Secara keseluruhan, faktor-faktor yang mempengaruhi surplus konsumen menunjukkan bahwa surplus bukan hanya persoalan transaksi individual, tetapi juga mencerminkan kondisi pasar, perilaku konsumen, dan kebijakan ekonomi yang berlaku. Dengan memahami faktor-faktor ini, kita dapat menilai apakah suatu kondisi pasar benar-benar meningkatkan kesejahteraan konsumen atau justru sebaliknya. Setelah memahami bahwa surplus konsumen mencerminkan keuntungan ekonomi yang diperoleh konsumen dari suatu transaksi, maka penting untuk melihat bahwa besarnya surplus konsumen tidak hanya ditentukan oleh mekanisme pasar, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah. Pemerintah berperan sebagai pihak yang mengatur pasar dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas. Salah satu bentuk intervensi pemerintah adalah regulasi harga, seperti penetapan harga maksimum atau pre-selling. Kebijakan ini biasa diterapkan pada barang-barang kebutuhan pokok agar tetap terjangkau oleh masyarakat. Ketika harga maksimum ditetapkan di bawah harga pasar, konsumen yang berhasil memperoleh barang tersebut akan membayar harga lebih rendah, sehingga surplus konsumen meningkat. Namun, kebijakan ini juga berpotensi menimbulkan kelangkaan jika produsen mengurangi jumlah produksi. Artinya, meskipun surplus konsumen meningkat bagi sebagian konsumen, tidak semua konsumen dapat merasakan manfaatnya secara merata. Sebaliknya, pemerintah juga menetapkan harga minimum atau price floor, misalnya untuk melindungi produsen tertentu. Dalam kondisi ini, harga menjadi lebih tinggi dari harga pasar, sehingga konsumen harus membayar lebih mahal. Akibatnya, surplus konsumen cenderung menurun. Kebijakan ini menunjukkan adanya trade-off antara perlindungan produsen dan kesejahteraan konsumen. Selain regulasi harga, kebijakan pemerintah yang sangat berpengaruh terhadap surplus konsumen adalah pajak. Pengenaan pajak pada barang dan jasa menyebabkan harga yang dibayar konsumen meningkat. Ketika harga naik, selisih antara kesediaan membayar dan harga yang dibayar menjadi lebih kecil, sehingga surplus konsumen menurun. Sebagian surplus tersebut berpindah ke pemerintah dalam bentuk penerimaan pajak. Sementara sebagian lainnya hilang sebagai dead weight loss, yaitu hilangnya potensi kesejahteraan akibat berkurangnya jumlah transaksi di pasar. Di sisi lain, pemerintah juga menggunakan subsidi sebagai instrumen kebijakan. Subsidi bertujuan menurunkan harga efektif yang dibayar konsumen sehingga konsumsi meningkat. Dalam kondisi ini, kesediaan membayar konsumen relatif tetap, tetapi harga turun sehingga surplus konsumen meningkat. Subsidi sering diterapkan pada barang kebutuhan dasar seperti pangan, pendidikan, ataupun kesehatan. Selain itu, pemerintah juga menggunakan analisis biaya dan manfaat dalam merancang kebijakan. Melalui analisis ini, pemerintah menilai apakah peningkatan kesejahteraan konsumen yang tercermin dari surplus konsumen lebih besar dibandingkan biaya ekonomi yang harus ditanggung negara atau masyarakat. Dengan demikian, surplus konsumen menjadi salah satu indikator penting dalam evaluasi kebijakan publik. Secara keseluruhan, hubungan antara surplus konsumen dan kebijakan pemerintah menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi tidak pernah bersifat netral. Setiap kebijakan membawa dampak terhadap distribusi kesejahteraan antara konsumen, produsen, dan pemerintah. Oleh karena itu, kebijakan yang baik bukan hanya yang menurunkan harga atau meningkatkan konsumsi, tetapi yang mampu menciptakan keseimbangan antara efisiensi ekonomi dan keadilan sosial. Setelah membahas peran kebijakan pemerintah terhadap surplus konsumen secara umum, kita dapat melihat secara lebih spesifik bagaimana pajak mempengaruhi surplus konsumen.
Pajak merupakan salah satu instrumen utama pemerintah dalam mengumpulkan penerimaan negara, namun di sisi lain, pajak juga membawa konsekuensi ekonomi bagi konsumen dan pasar. Ketika pemerintah mengenakan pajak pada suatu barang atau jasa, harga yang dibayar konsumen cenderung meningkat. Kenaikan harga ini terjadi karena sebagian atau seluruh beban pajak dialihkan kepada konsumen melalui mekanisme pasar. Akibatnya, selisih antara kesediaan membayar konsumen dan harga yang benar-benar dibayar menjadi lebih kecil, sehingga surplus konsumen menjadi menurun. Penurunan surplus konsumen ini tidak hanya disebabkan oleh kenaikan harga, tetapi juga oleh berkurangnya jumlah barang yang dikonsumsi. Ketika harga naik, sebagian konsumen memilih untuk mengurangi konsumsi atau bahkan tidak lagi membeli barang tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pajak tidak hanya mempengaruhi harga, tetapi juga mempengaruhi perilaku konsumsi. Sebagian dari surplus konsumen yang hilang berpindah ke pemerintah dalam bentuk penerimaan pajak. Penerimaan ini kemudian digunakan untuk membiayai pengeluaran publik seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan. Dalam konteks ini, penurunan surplus konsumen dapat dibenarkan jika manfaat publik yang dihasilkan lebih besar. Setelah melihat bahwa pajak cenderung menurunkan surplus konsumen, kebijakan pemerintah lain yang memiliki efek berlawanan adalah subsidi. Subsidi merupakan bantuan yang diberikan pemerintah kepada produsen atau konsumen dengan tujuan menurunkan harga barang atau meningkatkan akses masyarakat terhadap barang dan jasa tertentu. Ketika subsidi diberikan, harga efektif yang dibayar konsumen menjadi lebih rendah dibandingkan harga pasar tanpa subsidi. Dalam kondisi ini, kesediaan membayar konsumen relatif tidak berubah, tetapi harga yang harus dibayar menurun. Akibatnya, selisih antara kesediaan membayar dan harga yang dibayar semakin besar, sehingga surplus konsumen meningkat. Selain menurunkan harga, subsidi juga mendorong peningkatan konsumsi. Barang yang sebelumnya dianggap terlalu mahal menjadi lebih terjangkau, sehingga lebih banyak konsumen yang mampu membelinya. Dalam konteks ini, subsidi dapat meningkatkan kesejahteraan, terutama bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah, khususnya jika diterapkan pada barang kebutuhan dasar seperti pangan, pendidikan, kesehatan, ataupun energi. Namun, subsidi tidak selalu menghasilkan dampak positif tanpa konsekuensi. Subsidi membebani anggaran negara karena pemerintah harus menanggung selisih antara harga pasar dan harga yang dibayar konsumen. Jika subsidi diberikan dalam jangka panjang dan dalam jumlah besar, hal ini dapat mengurangi ruang fiskal pemerintah untuk membiayai program publik lainnya. Selain itu, subsidi juga berpotensi menimbulkan inefisiensi ekonomi. Harga yang terlalu rendah dapat mendorong konsumsi berlebihan dan penggunaan sumber daya yang tidak optimal. Oleh karena itu, dapat kita tarik kesimpulan, perilaku konsumsi rumah tangga pada hakikatnya merupakan proses pengambilan keputusan untuk memperoleh manfaat terbesar dari sumber daya yang terbatas, di mana setiap pilihan selalu melibatkan pengorbanan. Ketika konsumen mampu membuat keputusan secara efisien, kepuasan yang diperoleh dapat melampaui biaya yang dikeluarkan dan mencerminkan peningkatan kesejahteraan. Oleh karena itu, pola pilihan konsumsi tidak hanya menggambarkan preferensi individu, tetapi juga menunjukkan bagaimana keputusan ekonomi sederhana dapat berdampak pada efisiensi pasar dan kesejahteraan masyarakat secara luas. Sekian presentasi saya kali ini. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.